berkomitmen menjadikan masa depan yang lebih baik. Adi Komuter Property, pengembang properti berbasis transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia. Menghadirkan hunian dengan konsep transit-oriented development. Menjadikan waktu berada dalam genggaman Anda. Memudahkan akses bagi pengguna sepeda dan pejalan kaki terhadap fasilitas umum ataupun moda transportasi yang memadai. Kami mempersembahkan LRT City, kawasan yang terintegrasi langsung dengan stasiun LRT. Member of LRT City yang terintegrasi langsung dengan komuter line station, terminal Transjakarta, dan moda transportasi lainnya. Adi City, Integrated Future City, yang mengusung konsep town hall natural living dan mixed-use development untuk generasi mendatang. Adi Komuter Property juga mengembangkan bisnis hospitality dengan mengelola jaringan Hotel Grandika Indonesia yang tersebar di Jakarta, Semarang, Medan, dan kota besar lainnya. Berkat kerja keras, inovasi, dan kegigihan, kami berhasil meraih beragam penghargaan di Indonesia. Bersama kami, ciptakan masa depan yang Anda impikan. Adi Komuter Property, empower to build the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada jajaran direksi PT Adi Komuter Property Tbk, yang terhormat Bapak Rizkan Firman selaku Direktur Utama, Bapak Muhammad Yusuf selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital, Bapak Rozi Sparta selaku Direktur Pemasaran dan Produksi, dan selamat pagi juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara hari ini secara daring. Selamat bergabung di acara Public Expose PT Adi Komuter Property Tbk. Perkenalkan, saya Regina Karlinda selaku MC pada acara hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan dari PT Bursa Efek Indonesia tentang kewajiban penyampaian informasi perseroan, oleh karena itu hari ini ADCP melaksanakan Public Expose tahunan yang dilaksanakan secara daring untuk Bapak Ibu pemegang saham sekalian. Baik, langsung saja. Izin saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Agenda pertama adalah paparan perseroan yang nantinya akan disampaikan oleh jajaran direksi ADCP. Dan agenda kedua yaitu sesi tanya jawab dengan tata cara sebagai berikut. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya, menuliskan pertanyaan di kolom chat. Selanjutnya kami akan memilih pertanyaan dari kolom chat dan dijawab oleh salah satu direksi ADCP.
dan kami hanya akan mengambil 3 pertanyaan. Dan agenda terakhir yaitu penutupan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama ADCP. Hadirin yang saya hormati, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada jajaran Direksi ADCP yang diawali oleh Bapak Rizkan Firman selaku Direktur Utama untuk menyampaikan paparan kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Karin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat seluruh pemegang saham PT Adi Komuter Property Tbk yang dapat hadir pada kegiatan pagi hari ini. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemegang saham yang telah berkenan untuk berinvestasi kepada saham ADCP, serta Bapak dan Ibu yang berkenan hadir untuk menyimak paparan terkait kinerja ADCP di tahun 2023. Sebagai bentuk kewajiban kami, hari ini kami melaksanakan Public Expose pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023. Telah hadir dalam kegiatan ini seluruh jajaran direksi ADCP, dan saya Rizkan Firman selaku Direktur Utama PT Adi Komuter Property Tbk akan membuka paparan untuk Public Expose pada pagi hari ini. Agenda yang akan dijabarkan pada hari ini antara lain profil dan bisnis perseroan, kinerja dan aksi korporasi selama tahun 2023, serta strategi perseroan untuk menyambut tahun 2024. PT Adi Komuter Property Tbk memiliki kode tiker saham ADCP, merupakan salah satu anak usaha dari badan usaha milik negara, yakni PT Adikarya Persero Tbk. ADCP merupakan perseroan terbuka sebagai pengembang kawasan properti pertama dan terbesar dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD di Indonesia. Sebagai produk lini bisnis properti, ADCP menjadi perseroan sejak tahun 2018 dan telah melakukan initial public offering atau IPO dan telah ditetapkan sebagai perusahaan terbuka atau emiten sejak tahun 2022. Dan saat ini pemegang saham mayoritas masih dipegang oleh PT Adikarya Persero Tbk dengan besaran saham sebanyak 90% dari total lembar saham dan 10% saham kami dipegang oleh publik. Untuk mengembangkan bisnis pada tahun 2019, perseroan telah mengakuisisi PT Mega Graha Citra Perkasa atau MGCP sebagai anak usaha yang mengelola kawasan properti di daerah Bogor, Jawa Barat. Perseroan memiliki 3 lini bisnis, yakni property developer sebagai bisnis utama dan didukung dari terobosannya sebagai pelopor pengembangan properti di sekitar simpul transportasi massal seperti LRT, komuter line, dan BRT. Pengembangan kawasan ini berfokus pada apartemen atau hunian vertikal, rumah tapak, perkantoran, area komersial, dan fasilitas penunjang lainnya, serta area terbuka yang mengakomodir aktivitas penghuni dan masyarakat sekitar. ADCP juga fokus pada bisnis hospitality sebagai pengelola hotel di beberapa kota utama di Indonesia. Dan kami juga mengembangkan potensi bisnis recurring yang diantaranya adalah komersial sewa, food and beverage, property dan estate management, serta potensi dari bisnis ekosistem TOD ke depan. Keunggulan konsep pengembangan yang dijalankan oleh ADCP dibandingkan dengan pengembang lain adalah pengembangan dengan konsep Transit Oriented Development. Dan seluruh properti yang kami kembangkan ini terkoneksi langsung dengan transportasi massal. Dengan beberapa keunggulan diantaranya adalah penghuni properti ADCP dapat memanfaatkan maksimal kemudahan mengakses transportasi massal dengan mudah dan cepat. Lalu dengan konektivitas tadi, potensi traffic yang ditimbulkan dari pengoperasian LRT Jabodebek mampu targetnya mencapai 500 sampai 600 ribu penumpang per hari. Potensi traffic ini potensial untuk bisnis recurring properti ADCP seperti apartemen yang disewakan dan area atau fasilitas komersial. Dari peluang bisnis tersebut, ADCP telah mengembangkan 4 brand yang mendukung ketiga bisnisnya, antara lain LRT City adalah brand
untuk produk kawasan properti vertikal yang terintegrasi dengan simpul transportasi LRT. Lalu kami ada AD City, adalah brand pengembangan kawasan township, di mana kami mengembangkan sebagian besar landed house dan juga properti komersial high rise. Lalu kami punya brand member of LRT City, adalah brand properti vertikal juga yang terintegrasi dengan komuter line dan juga bus rapid transit atau Transjakarta. Kami mempunyai brand Grandika Hotel Indonesia, adalah brand yang kami kembangkan sebagai pengelola hotel yang saat ini berlokasi di Jakarta, Medan, dan Semarang. Berikut gambaran bisnis yang sudah kami jelaskan, seluruh bisnis yang dijalankan oleh ADCP, dan selanjutnya informasi terkait kinerja dan aksi korporasi tahun 2023 akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak Rizkan atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk kinerja dan aksi korporasi tahun 2023 untuk perseroan. Jadi untuk capaian perseroan pada laporan marketing sales dapat saya laporkan nilai pengembangan kawasan tahap 1 kami telah mencapai di angka 7,6 triliun yang merupakan bagian dari Gross Development Value atau GDV dari rencana bisnis yang ada. Dari nilai pengembangan ini sebanyak 50% telah terjual dengan nilai kontrak penjualan mencapai 4,1 triliun. Kemudian kami juga telah menerapkan PSAK 72 tahun 2020 di mana penjualan yang telah tercatat mencapai angka 2,3 triliun. Sehingga kami masih memiliki carry over sebesar 1,8 triliun yang menjadi potensi pendapatan untuk beberapa tahun ke depan dari unit-unit yang sudah terjual. Kemudian untuk kinerja per triwulan 3 tahun 2023, ADCP berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 228,7 miliar dengan laba kotor sejumlah 79,5 miliar setara dengan 27,5%. Kemudian hal ini sejalan dengan pembukuan arus kas operasi kami yang positif mencapai 163,8 miliar. Kemudian dari marketing sales kami pula, kami memiliki potensial cash in sebesar 1,1 triliun. Selanjutnya di tengah tantangan ketidakstabilan keadaan makro baik secara segi ekonomi dan di sektor properti sendiri, ADCP mampu meraih peningkatan pada rating di tahun 2023 ini. Jadi rating kami menjadi triple B dengan stable outlook yang sebelumnya kami di triple B dan negatif outlook. Hal ini tentunya menjadi pembuktian komitmen ADCP sebagai perusahaan terbuka untuk menjaga kepercayaan bagi para investor. Kemudian peningkatan rating ini juga merupakan hasil dari upaya kami ADCP dalam memenuhi berbagai kewajiban yang ada. Yang pertama, kami sudah melakukan pelunasan obligasi, yaitu obligasi 1 untuk seri A, kemudian obligasi 2 seri A, melalui pembayaran pokok dan bunga yang telah kami lakukan pada Mei 2022 dan Mei 2023 tahun ini. Kemudian di tengah kondisi pendanaan yang tidak mudah juga, ADCP berusaha menerapkan strategi pendanaan pada beberapa kawasan yang ada. Hal ini didukung dengan keberhasilan ADCP dalam mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan, yaitu dari IIF, Indonesia Infrastructure Financing, untuk kawasan kami di Cisauk Point. Kemudian juga kami mendapatkan kredit modal kerja juga untuk pembangunan dari Bank Tabungan Negara di kawasan LRT City Bekasi, Sentul, dan juga di AD City Sentul. Dan yang ketiga, selain ADCP, selain pendanaan tersebut, kami juga menerapkan creative financing, yaitu pelaksanaan reprofiling tenor jangka pendek kami menjadi tenor jangka panjang, yaitu melalui penerbitan MTN Syariah atau sukuk ijarah dengan tenor 8 tahun, serta juga penerbitan obligasi 3 tahun 2023, kami mendapatkan garansi dari CGIF sehingga instrumen rating kami menjadi AAA. Kemudian untuk aksi korporasi dapat saya jelaskan sebagai berikut. Jadi pelaksanaan reprofiling
Aksi tersebut menjadi aksi korporasi kami di tahun 2023. Yang pertama adalah kami telah melaksanakan sukuk ijarah tanpa penawaran umum yang kami terbitkan pada tanggal 26 Oktober tahun 2023 dengan harga objek ijarah sebesar 233,27 miliar dan harga pembelian kembali pada harga 499,1 miliar. Jadi sukuk ijarah ini memiliki tenor jangka panjang selama 8 tahun. Utamanya tujuan penggunaan dari sukuk ini adalah untuk modal kerja, kebutuhan operasional pada proyek-proyek pembangunan LRT City dan kawasan lainnya. Kemudian yang kedua, kami juga sedang melakukan aksi korporasi di Desember ini. ADCP mendapatkan kepercayaan dari para investor dengan menerbitkan obligasi 3 tahun 2023 ini senilai 499,9 miliar rupiah. Jadi penerbitan obligasi ini berhasil mendapatkan oversubscribe hampir 3,5 kali lipat dari target pada saat periode book building kemarin yang mencapai nilainya itu 1,7 triliun pada saat penutupan book building di minggu lalu. Jadi pendanaan ini kami peruntukkan untuk reprofiling kewajiban jangka pendek menjadi jangka panjang, kemudian sisanya 50% digunakan sebagai modal kerja untuk percepatan pembangunan kawasan. Jadi sekian untuk kinerja dan aksi korporasi perseroan di tahun 2023 ini. Selanjutnya paparan akan dilanjutkan oleh Bapak Rodi Sparta selaku Direktur Pemasaran dan Produksi untuk menerangkan terkait strategi perseroan. Silakan Pak Rodi. Terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya. Hingga tahun 2023 ini, ADCP telah memiliki 12 kawasan yang terletak di 12 titik simpul transportasi massal. 12 kawasan ini terdiri dari 11 kawasan high-rise development dan 1 kawasan township development. Kemudian dari kawasan tersebut, 6 kawasan diantaranya telah kami serah terimakan kepada konsumen, yaitu LRT City Jatibening, LRT City MTH, LRT City Bekasi Eastern Green, LRT City Sentul, AD City Sentul, dan yang terakhir tower pertama Cisau Point. Selanjutnya ke depan kami akan merencanakan untuk mulai menserah terimakan beberapa proyek kami, yaitu tower pertama LRT City Ciracas, kemudian AD City Sentul tahap 2 dan LRT City Tebet. Total jumlah unit yang ditawarkan dari 12 kawasan ini mencapai 60.000 unit dengan luas lahan atau land bank yang dimiliki oleh ADCP 144 hektar. Kami selain itu juga mengelola bisnis hospitality perhotelan dengan brand Grandika yang saat ini kami kelola di 3 lokasi di 3 kota, Jakarta, Medan, dan Semarang. Kemudian kalau lihat tadi yang kami sampaikan ada 142 hektar land bank yang kita miliki dan ini tersebar di seluruh area yang ada di Jabodetabek. Dari hal tersebut kita mengestimasi dari 142 hektar ini gross development value potensi pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan perseroan ke depan mencapai 55 sampai 60 triliun. Kemudian selain itu kalau kami sampaikan dalam proses bisnis yang akan datang tentu kami memiliki beberapa tantangan dan opportunity atau peluang yang akan kami hadapi. Menyambut tahun 2024 tentunya ada 2 hal yang menjadi tantangan utama kami. Pertama adalah potensi kenaikan suku bunga yang hingga akhir tahun ini kita lihat mencapai 6%. Kemudian di tahun depan kita juga tahu dan paham bahwa tahun depan adalah tahun politik di mana di sana ada kegiatan pemilu dan kegiatan lainnya yang tentunya akan menjadi tantangan bagi perseroan ke depan. Selain itu kalau kita lihat tantangan di sisi lain juga ada beberapa peluang atau opportunity yang kita lihat di tahun 2024 di tahun yang akan datang.
Yang pertama, adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, tentunya seiring juga dengan pertumbuhan sektor properti. Dan salah satu hal yang saat ini yang kita nikmati, pemerintah sudah mengeluarkan dukungan dalam bentuk insentif pembelian properti, insentif PPN untuk pembelian properti yang membebaskan PPN untuk pembelian hunian di bawah 2 miliar. Insentif pembelian properti ini akan kami optimalkan di ADCP. Kami menyiapkan beberapa lokasi yang masuk dalam program gratis PPN ini. Ada LRT City East Green, LRT City Sentul dengan nilai yang kami siapkan mencapai 300 miliar. Di sisi lain ada opportunity dengan gencarnya gerakan zero emisi dan pengembangan energi terbarukan membuat pengembangan dan penggunaan transportasi massal menjadi pilihan utama masyarakat, sehingga ini sesuai dengan konsep yang properti yang dikembangkan oleh ADCP yang yang menggunakan program transit oriented development. Itu dengan adanya transportasi ini akan ada timbulnya traffic. Selanjutnya di tahun 2024 yang tadi kami sampaikan, di tahun depan kami menyiapkan beberapa strategi utama. Ada 4 strategi yang kami siapkan. Yang pertama, strategi dari bidang pemasaran. Kami melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penjualan dan kegiatan pemasaran dengan mengoptimalkan beroperasinya LRT Jabodebek. Kemudian dari sisi operasi, strategi kami adalah melakukan upaya percepatan penyelesaian pembangunan dan pengembangan kawasan TOD. Kemudian yang selanjutnya, strategi dalam tata kelola, kami melakukan pengelolaan tata kelola perseroan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Dirkyu, Pak Yusuf, perseroan melakukan reprofiling kewajiban hutang dari jangka pendek menjadi tenor jangka panjang dengan melakukan reprofiling dalam harapan untuk sebagai bentuk optimalisasi struktur modal kami dan menyesuaikan dengan profil bisnis yang dijalankan oleh perseroan saat ini. Dan tentu tadi yang sampaikan, kita melakukan aksi korporasi berupa penerbitan suku ijaroh dan obligasi ketiga yang saat ini masih proses. Selanjutnya untuk strategi kami ya di dalam strategi jangka menengah dan jangka panjang ada beberapa strategi yang kami juga lakukan. Pertama adalah pembaharuan tata kelola keuangan dengan basis kontrol biaya dan optimalisasi cash in yang berasal dari penjualan. Yang kedua, reprofiling kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan aset jangka panjang perseroan. Keempat, peningkatan porsi recurring income. Dan yang terakhir, mengoptimalkan potensi rek isu. Kami akan melihat potensi ke depan untuk menyiapkan rek isu yang masih ada di perseroan saat ini. Next. Selain itu, kami juga sampaikan bahwa kami dalam tahun 2022 dan tahun 2023 ini kami Adik Komunitas Properti ADCP mendapatkan banyak sekali penghargaan baik dari level lokal maupun internasional. Beberapa penghargaan yang kami dapat di tahun 2022 dari Asia Property Award, Indonesia Property Award, dan Ray Excellent Award. Dan alhamdulillah kami di tahun 2023 kami juga mendapatkan beberapa award. Yang pertama adalah Property Indonesia Award, dan kami juga mendapatkan penghargaan dari Jakarta Investment Award. Sekian penjabaran dari kami, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, kami akan memilih 3 pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama seperti sudah ada dari Ibu Erika. Selamat siang Bapak Direksi ADCP. Mohon disampaikan nilai dan alokasi CAPEX dalam 5 tahun ke depan. Baik, dipersilakan kepada Bapak-Bapak Direksi ADCP untuk menjawab untuk atas pertanyaan pertama.
Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama akan saya jawab langsung. Terima kasih pertanyaannya Ibu Erika. Tentang nilai dan alokasi CAPEX dalam 5 tahun ke depan. Jadi kami ADCP Perseroan berencana untuk 5 tahun ke depan ini menganggarkan sekitar 450 miliar rupiah untuk CAPEX, dan yang sebagian besar alokasinya untuk pembayaran lahan dan juga investasi kami pada proyek-proyek recurring seperti hotel dan juga komersial area. Jadi mungkin itu ya yang kami sampaikan untuk pertanyaan mengenai CAPEX 5 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rizkan untuk pertanyaan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Dari Bapak Mahardika, izin bertanya, mohon dijelaskan terkait future business plan ADCP ke depan. Baik, silakan Bapak-Bapak dipersilakan menjawab atas pertanyaan kedua. Ya, terima kasih Pak Mardika. Pertanyaannya menarik. Bagaimana future bisnis ADCP ke depan? Jadi kami sampaikan di dalam 5 tahun yang akan datang gitu. ADCP ini punya 2 fokus utama. Pertama adalah mengembangkan development income. Development income fokus kita adalah mengembangkan land bank yang dimiliki oleh perseroan dengan mengoptimalisasi pengembangan higher development, kemudian juga rumah tapak yang kami miliki di salah satu pengembangan kami, dan kami merencanakan dari development income ini berkontribusi 85% pendapatan perseroan ke depan. Kemudian yang kedua adalah kami fokus untuk mengoptimalisasi recurring income. Apapun bisnis recurring income inilah salah satu kunci sukses perseroan perusahaan properti ke depan. Kami menyiapkan strategi agar recurring income yang dimiliki dan dikelola oleh Adi Komuter Properti ke depan ini bisa mencapai dan menyumbang revenue dan laba 15% ke depannya. Dan tentunya salah satu key point atau salah satu kekuatan utama di Komuter Properti adalah adanya traffic yang akan timbul dari pengembangan properti dan transportasi yang ada di kawasan-kawasan yang dikembangkan oleh Adi Komuter Properti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rozi untuk jawaban atas pertanyaan kedua. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga sekaligus menjadi pertanyaan terakhir. Bapak-bapak mau tanya Bapak atau Ibu Rici, Bapak-bapak mau tanya apa rencana corporate action ke depan? Baik, dipersilakan kepada Bapak-bapak direksi untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu Rici atas pertanyaannya. Jadi untuk corporate action ke depan dapat saya jelaskan, kami saat ini masih fokus pada pelaksanaan obligasi 3 yang sudah dijamin oleh CGF, dan kami juga mendapatkan rating di AAA. Jadi progres obligasi ini 2 hari yang lalu kami sudah melakukan registrasi 3 ke OJK, dan besok kami direncanakan mendapat pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 30 November 2023. Kemudian berdasarkan book building dapat kami informasikan bahwa kami sudah mendapatkan oversubscribe hampir 3,5 kali atau setara dengan 1,7 triliun. Jadi dapat kami sampaikan juga pada tahun 2025 mendatang kami akan melakukan menggali potensial right issue, karena dari sisi kepemilikan 20% saham kami masih bisa dilepas ke publik. Jadi 2 hal itu yang menjadi fokus kami di 2 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas jawaban dari pertanyaan ketiga sekaligus menjadi yang terakhir. Baik, sehubungan dengan keterbatasannya waktu, apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, dapat dipersilahkan untuk menghubungi Investor Relations melalui portal komunikasi yang dimiliki Perseroan.
Baik, sebelum acara kami tutup, dipersilahkan kepada Bapak Rizkan Firman selaku Direktur Utama PT Adi Komuter Properti Tbk untuk dapat menyampaikan penutupan yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih yang terhormat Bapak dan Ibu yang sudah dapat hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan paparan kinerja yang kami lakukan sebelumnya. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan closing statement bahwa kami melihat ADCP hingga akhir 2023 ini terdapat beberapa hal yang positif yang menjadi katalis positif, yaitu salah satunya adalah LRT Jabodebek yang telah beroperasi. Ini memang membawa dampak positif pada peningkatan penjualan proyek-proyek kami yang terhubung dengan LRT Station ya, terutama dengan yang brandnya LRT City. Lalu yang kedua, kami perseroan alhamdulillah dapat mengubah tenor kewajiban jangka pendek kami menjadi jangka panjang sesuai dengan profil bisnis perseroan kami sebagai property developer. Terdapat 2 pendanaan yang telah kami lakukan di tahun 2023, yaitu pertama sukuk ijarah dengan tenor 8 tahun, dan yang saat ini sedang berjalan obligasi 3 tenor 3 dan 5 tahun dengan rating AAA dengan garansi dari CGIF. Untuk obligasi ini ADCP alhamdulillah mendapatkan oversubscribe tadi yang sudah disampaikan hampir 3,5 kali pada saat penutupan book building beberapa hari yang lalu. Dan dengan didapatkannya pendanaan tersebut, kami berkomitmen untuk dapat mempercepat dan mengakselerasi proses pembangunan kawasan-kawasan kami. Dan terakhir, baru saja pemerintah meluncurkan program PMK 120 tahun 2023 tentang pembebasan PPN untuk pembelian properti dengan harga di bawah 2 miliar rupiah. Dan kebijakan ini tentunya sangat mendorong daya beli masyarakat atau konsumen terhadap produk-produk properti, terutama dari ADCP di LRT City, member of LRT City, dan juga ADCity. Dan dengan hal-hal positif di atas, kami yakin mampu mendorong ADCP menjadi perusahaan property developer yang jauh lebih baik ke depan. Demikian closing statement dari kami, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan disampaikannya penutupan dari Bapak Rizkan, demikianlah acara Public Expose PT Adi Komuter Properti Tbk pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada jajaran direksi ADCP dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu pemegang saham yang telah hadir secara daring pada pagi hari ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awal langkah baru, terus bergerak maju, tujuh masa